Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi kita di podcast Single and Married. Ada Sini dan ada Mbak Noni di sebelah kanan. Hai Mbak Noni. Evin. Hai, apa kabar Mbak Noni? Kabar baik. Mbak Noni, aku mau nanya deh, selama 9 bulan di dalam rumah, apakah Mbak Noni mengalami peningkatan atau penurunan berat badan? Sensitif banget ya pertanyaannya. Gak apa-apa kan kita berdua doang yang bahas, yang denger ya nggak apa-apa. Aku siap memberikan pengakuan. Mbak Noni apa? Mbak kayaknya di awal COVID sempat naik, Vin. Kayaknya naik 3 kilo gitu deh. Terus Mbak mulai olahraga mulai kapan ya? Juni, Juli. Tapi nggak terlalu intens kan olahraganya. Kalau ingat olahraga, kalau enggak ya udah. Pokoknya terus makan juga nggak dijaga. Jadinya Mbak baru mulai turun lagi itu beberapa minggu ini sih. Oh, kok gitu? Tapi nggak banyak juga turunnya. Oh, tahu nggak? Nggak tahu ya. Kamu naik banyak juga? Aku kesal. Padahal tuh aku merasa sebelum COVID tuh aku jarang olahraga, terus makan berantakan. Terus baru berapa bulan terakhir yang mulai dari kita yang Mbak Noni sering jalan di rumah itu loh. Itu kan pertama kalinya tuh. Juni ya. Iya, terus habis itu aku udah nggak jalan lagi. Terus aku tiap hari yoga di YouTube itu. Terus aku juga intermittent fasting itu yang berjam-jam. Tapi nggak ada penurunan berat badan yang terjadi, Mbak Noni. Yang terjadi adalah peningkatan berat badan. Wah, harus gimana? Serius ya? Kayaknya sih. Jadi aku kan nggak ada timbangan di rumah. Baru 2 minggu ini ada timbangan di rumah. Jadi mungkin karena ada timbangan jadi rajin ngecekin. Jadi aku biasa nimbang kalau aku ke rumah abangku, itu pun paling sebulan sekali gitu. Jadi sebenarnya aku nggak terlalu tahu, cuman aku merasa kok kayaknya aku bertambah besar. Tapi Mbak ngerasanya juga lebih susah turun sih, Vin. Padahal kan Mbak kan 2 bulan terakhir itu selalu, karena inget kan Mbak pernah cerita Mbak punya challenge 10.000 step sama teman-teman Mbak. Nah itu hampir 1 bulan penuh Mbak jalan 10.000. Terus bulan ini juga Mbak mulai tetap jalan kan, walaupun challenge-nya udah berhenti, tapi Mbak tetap jalan. Terus kalau misalnya lagi sakit kayak mens kemarin, walaupun nggak 10.000, minimal Mbak burn kalori itu 400 atau 500 kalori. Harusnya oke kan? Iya, oke. Terus? Tapi nggak turunnya nggak signifikan, cuman kata Matt kayak mukanya Mbak Noni lebih tirus, terus kakinya lebih kencang karena kan lari kan, lari di tempat. Cuma kalau ditimbang sih ya udah sama aja, sama kayak waktu pas yang sebelum COVID. Oh gitu. Mbak Noni nggak ngomong gitu untuk membuatku merasa sedikit lebih baik. Enggak. Mbak sampai sama Matt minggu lalu tuh Mbak baru ngomong sama dia. Aku nggak turun-turun karena Matt turun. Dia kan naik sepeda sekarang setengah jam setiap malam. Sepeda statis itu gitu loh. Oh iya. Dan dia turun belum banyak juga sih, dia bilang juga kenapa ya lambat banget ya turunnya. Padahal biasanya dia cuman kayak ngurangin defisit kalori aja, tapi nggak banyak juga kan. Terus nggak olahraga selama ini. Nah sekarang olahraga malah juga turunnya lebih lama. Nggak tahu kenapa. Iya, kenapa ya? Ya itu baru 3 hari ini aku kayak oke, aku bisa ngapain lagi ya. Terus aku download yang kalori kalkulator itu loh Mbak. Oh berarti kamu, iya Mbak juga disuruh Matt kayaknya kamu harus defisit kalori deh Beb gitu. Tapi aku nggak paham. Mbak cuma kayak mau defisit kalori apa lagi gitu kan. Mbak kayak ngerasa nggak terlalu banyak. Oke, anyway, itulah tadi seputar peningkatan berat badan selama pandemi. Oke. Yang penting kan tetap bergerak kan, bergerak dan tetap aktif kan maksudnya. Mbak makanya walaupun mens gitu, Vin tetap usahain minimal 4.000 langkah sehari. Kalau lagi mens kan, kalau mens Mbak lemes kan nggak bisa ngapa-ngapain. Biar tetap jalan aja sih, biar tetap gerak. Iya, benar. Betul juga. Jadi mari tetap semangat olahraga. Naik atau turun. Oke, Mbak Noni. Hari ini kita mau bahas apa? Hari ini tuh sebenarnya kita nggak tahu mau bahas apa. Sampai udah mau rekaman pun masih bingung. Bahkan udah rekaman masih bingung ya, Vin? Terus ini ngasih apa game gitu, kayak ice breaks ya. Ya, jadi kita mau main game aja hari ini. Aku nggak tahu pertanyaan apa yang mau ditanyain Vini. Nanti kita jawabnya berdua sih. Iya.
Oke. Jadi ini latar belakang sedikit. Biasa ini dipakai kalau misalnya ada bisa event-event perusahaan atau ada grup gathering yang kayak 10 atau 20 orang dari banyak cabang. Terus disatuin kan mereka kayak mungkin masih tegang-tegang. Nah, dibikinlah pertanyaan-pertanyaan gitu supaya mencairkan suasana. Nah, ini aku cari di website, ternyata banyak banget Mbak Nuni. Karena tadi kita lagi nggak tahu mau ngomongin apa, terus aku search aja di Google icebreaker questions gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti akan jalan-jalan kemana gitu kan yang random supaya ada bahan pembicaraan, bisa coba cari aja ya. Oke. Tapi kamu kok kepikiran nyari website ini gimana sih? Kenapa ya? Aku tuh dulu suka gitu. Misalnya kalau aku mau kemana, terus oke, misalnya kemarin aku mau traveling sendiri, aku suka kayak nanti kalau aku bisa jalan-jalan, terus kalau ketemu orang baru gitu, kan kadang agak susah ya mau mulai ngomong apa. Nah, aku pernah emang nyari-nyari pertanyaan gini, tapi memang pertanyaan-pertanyaan ini menurutku susah ditanyain sih ke orang yang baru kenal gitu. Jadi kayak aku cuma baca-baca, oh iya ini pertanyaannya memang ringan, tapi aku juga bakalan aneh gitu kalau tiba-tiba aku ketemu orang baru terus aku tanya, hey pertanyaan ini, gitu. Kok kayaknya gak cocok ya, udah tadi aku kepikiran. Coba kita mainin sama Mbak Nuni, mungkin lebih seru. Gitu. Oke, jadi ini ceritanya kita punya kayaknya 20 pertanyaan deh Mbak Nuni. Banyak juga ya, Vin. Lumayan. Coba aku share screen di sini. Kalau misalnya teman-teman nanti nonton YouTube, nggak tahu deh akan kelihatan apa enggak ya. Kalau kelihatannya syukur, kalau enggak nanti kita share aja linknya. Oke. Jadi kita akan main dengan Mbak Nuni, pilih dulu ya nomornya ya. Nanti aku tanyain, terus kita lihat jawabannya apa. Oke. Mbak nggak kelihatan sih nomornya. Oh ya, aku zoom kelihatan nggak? Oh gini aja, Mbak Nuni pilih nomor tulisannya dulu, nanti aku zoom pertanyaannya. Soalnya ini kayak emang kecil. Oke. Nomor 5. Di mana ya 5 ya? Oh iya, nih. Nah, kelihatan nggak Mbak Nuni? Oh ya, kelihatan. Pertanyaannya, are you a planner or spontaneous person? Planner atau spontan? Mbak Nuni dulu. Mbak dua-duanya deh kayaknya. Emang bisa dua-duanya? Kayaknya bisa dong. Harus kadang-kadang coba, yang lebih sering yang mana? Planner kayaknya, Ivin. Kamu? Sama, planner. Yang paling ribet kalau planningin apa? Kalau sekarang planningin masa depan lah yang paling ribet. Oh, bukan spesifik soalnya. Apa? Nggak jelas soalnya kan mau planning apa. Kamu apa yang paling ribet sejauh ini? Paling ribet planningin jalan-jalan. Menurutku justru karena masa depan ini sekarang susah ditebak, jadi nggak usah di-planningin lagi, Mbak. Iya sih. Boleh nggak sih? Ini aja, jalani aja ya nggak? Iya, benar. Gitu. Jadi, Mbak Nuni kalau misalnya planningin jalan-jalan, biasa berapa bulan, Mbak? Kan Mbak Nuni sering jalan-jalan. Ya nggak sering-sering juga sih, cuman Mbak tuh misalnya nih Mbak udah planning kan kayak oke, kita bulan 12 contohnya aja ya misalnya contohnya bulan 12 ke US gitu. Nah Mbak tuh udah yang kayak ayo dong bulan 9 kita udah beli tiket gitu. Dari pokoknya 3 bulan sebelum berangkat. Tapi nanti si Matt suka bilang ya udah beli aja sekarang. Mbak tuh nggak jalan, Vin, sampai nanti udah seminggu mau berangkat baru beli. Ya, jadi Mbak Nuni tuh omdo. Iya benar. Jadi Mbak tuh harus ada yang kayak mecut gitu loh baru dilakukan. Tapi ngomong gitu. Oh iya kita kayaknya ini gitu. Oh. Begitu rupanya. Ya, terus dan Mbak adalah orang yang suka mengganti-ganti rencana. Oh, pantesan Mbak Nuni bilang Mbak Nuni bisa spontan juga ya? Iya, contohnya misalnya kan hari ini Matt bilang misalnya kita lagi di satu tempat gitu kan. Oke, hari ini tuh kita kesini ya gitu. Mbak bisa dengan besok paginya bangun Mbak bilang, aku kayaknya hari ini nggak mau kesini, kita ke ini aja gitu. Oh gitu. Terus Matt marah nggak kalau Mbak Nuni gitu? Biasanya sih enggak. Ya, dia yang kayak oke, apa. Tapi biasanya dia tanya kalau kamu udah ganti plannya kayak gitu, kamu udah tahu kan apa yang harus dilakuin gitu. Jadi misalnya kayak udah punya petanya, udah
tahu apa yang mau didatengin gitu. Jadi jangan kayak aku mau kesini tapi nggak tahu gitu loh, Vin, ngerti kan? Oke. Oh, ini konteksnya jalan-jalan ya, kalau pas jalan-jalan ya? Iya ya, kalau jalan-jalan. Nah, kalau kan tadi masa depan kata kamu udah nggak usah dipilih. Benar. Iya. Oke. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih kayaknya memang lumayan planner sih. Aku jarang sih yang spontan-spontan gitu. Jarang banget deh kayaknya. Bahkan ya kalau jalan-jalan tadi kan planning. Kalau Mbak Nuni 3 bulan sebelumnya, aku mungkin bisa 5-6 bulan sebelumnya, dan terus aku kan bikin jadwal bulan segini beli apa-apa, dan itu aku lakuin gitu, bukan kayak nggak bisa mepet-mepet sih ya. Jadi itu. Mungkin karena kamu masih kerja, Vin. Kenapa emangnya? Karena kamu masih kerja kan, jadi harus ada cuti yang dipikirin, ada kantor yang mau ditinggalin. Gitu. Kalau Mbak kan sekarang udah kerja. Kalau aku sih lebih ke kalau mikirin cutinya kan itu udah fix kan tanggalnya kan gitu. Tapi kan ini lebih ke persiapan yang dilakukan sebelumnya gitu loh. Jadi kayak begini mesti apa. Misalnya duitnya nabungnya sampai bulan ini harus segini. Kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya pas hari H juga masih tetap ngikutin jadwal. Jadi misalnya kalau di hari pertama aku planning mau ke 5 tempat, ternyata 5 tempat ini udah selesai dalam setengah hari, baru nanti aku spontan ke tempat berikutnya gitu. Tapi yang direncanain udah dilakuin dulu gitu modelku, Mbak. Kalau bandingin sama punya kamu, seharusnya Mbak malah nggak planner dong ya. Mbak kayaknya cuman spontan aja. Mbak berencana merencanakan, tapi akhirnya lebih spontan. Iya, benar. Soalnya kalau kamu kan kayak beneran terorganisir gitu kan. Iya. Mbak sih enggak sih. Iya, lumayan sih. Cuman ya itu jadinya kalau misalnya ada perubahan rencana di dekat-dekat itu bisa jadi kayak kesel sendiri karena kan ini udah direncanain gitu. Jadi nggak bisa sesantai Matt kalau misalnya tiba-tiba berubah rencana. Oh gitu. Ya. Tapi Mbak juga kalau misalnya Matt berubah rencana kayak misalnya oh ya kita hari ini mau pergi ke kota A gitu kan. Terus tiba-tiba dia bilang ya udahlah nggak usah ya kita pergi ke kota B. Mbak sih nggak masalah juga, Vin. Iya. Mungkin kalau jalan-jalan ya. Kalau jalan-jalan ngomongin jalan-jalan sih. Mungkin ya karena spontan itu tadi ya. Positifnya itu kali ya. Jadi kayak lebih gampang. Kalau harus pindah-pindah rencana, ya kan? Mungkin juga ya. Tapi dulu nggak sih Mbak tuh kalau misalnya dulu waktu masih single pergi sama teman-teman Mbak, misalnya kita kan ada itinerary 5 nih, misalnya 5 tempat didatengin. Nah 5-5-nya nggak kesampaian Mbak bisa marah. Berarti ada yang salah nih gitu. Kenapa yang 5 ini nggak kesampaian? Iya. Oh, bisa kesel. Berarti kenapa 5 tempat ini nggak aku udah hitung waktunya. Biasanya mungkin karena ada yang telat bangun, ada yang telat siap-siap, atau kayak kelamaan di satu tempat kayak gitu kan. Atau Mbaknya juga yang salah ya kayak gitu. Jadi itu Mbak bisa marah sih, Vin. Dulu kalau sekarang mah cuek aja. Oh, jadi karena udah nikah jadi berubah ya? Mungkin ke bawah santainya Matt juga kali ya. Karena Matt lebih kayak alah ya udahlah ya, kita pergi keluar. Yang penting kan kita nggak di rumah gitu. Jadi Mbak kayak oh iya ya kita udah pergi gitu. Jadi ya udah seneng-seneng aja. Tuh, berarti harus kalau yang kayak aku modelnya harus lebih santai sedikit ya, nggak usah rencana-rencana banget sesekali nggak apa-apa. Sekarang udah ya gitu ya. Iya. Sekarang aku mau pilih nomor 13. Mana ya 13? Sebentar. 13 itu ini. Aduh susah ya. Ini. What historical figure would you meet? Maksudnya apa ya Mbak Nuni ya? Kayaknya orang yang tokoh sejarah. Kayak orang terkenal yang kamu pengen ketemu. Ya tokoh-tokoh sejarah yang kamu pengen ketemu. Aku pengen ketemu yang terlintas adalah Michelle Obama. Tapi dia nggak histori dong. Histori bukannya harusnya udah almarhum gitu. Kayaknya udah lewat ya. Udah lewat. Jahat banget sih. Maksudnya udah meninggal. Oke, kalau udah meninggal siapa ya? Aduh, siapa ya Mbak Nuni ya? Siapa ya Mbak Nuni? Tokoh sejarah. Mbak juga nggak tahu nih. Tapi kita bukan pecinta sejarah. Aduh, coba kita kasih waktu untuk berpikir 5 detik lagi.
Aduh, ketahuan nih. Nggak pernah ngikutin. Mbak sekarang deh mau googling dia masih ada kan? Kayaknya dulu aku sempet sedih. Oh, tapi dia nggak history juga sih. History itu harus orang yang sejarawan gitu nggak sih? Atau bebas sih? Kayaknya siapa aja lah ya yang menurut kita terkenal aja. Oke. Kalau menurut kita terkenal, wait. Aduh, susah deh. Aduh, aku angkat tangan pertanyaan ini. Di tengah jalan. Masa aku nyebut pahlawan kan terlalu dibuat-buat kalau aku nyebut pahlawan gitu loh. Mbak sih ada, tapi kayaknya ternyata dia masih hidup. Aku pengen nyebut tadinya vokalis Linkin Park. Tapi itu juga aku nggak tahu background ceritanya, cuman karena aku suka grup bandnya aja, jadi kayaknya nggak masuk. Chester yang meninggal. Bisa. Jadi kayaknya nggak masuk. Mbak Doni ada nggak? Boleh lah. Mbak Doni pengen ketemu Dalai Lama sih sebenarnya. Mbak Dalai Lama masih hidup kan? Ya itu makanya nggak bisa dong. tapi aduh, kita boleh diprotes sih sama yang denger. Jadi aku tuh cuma tahu Dalai. Jadi kan aku agamanya Buddha ya, gitu. Dalai Lama kan Buddha ya, Buddha kan ya tokoh agama Buddha. Iya. Tapi kebetulan Buddhaku tuh mungkin sedikit berbeda ajarannya sama ajarannya Dalai Lama. Jadi aku tahu soal Dalai Lama itu cuma dari Twitter. Kan dia ada Twitter kan akun. Oh iya. Nah, karena Mbak Nuni tapi pasti bukan dia deh yang main tweet gitu. Pasti ada admin deh. Itu dia. Aku jadi bertanya-tanya, apakah yang punya akun itu memang mewakili Dalai Lama? Apakah kita harus googling Dalai Lama? Baru googling. Mbak sebenarnya nggak pernah pengen ketemu siapapun, Vin, karena Mbak kan nggak ada idol. Oh iya, Mbak Doni pernah. Mbak nggak pernah idolkan orang kan. Iya benar. Cuman pas awal-awal pacaran dulu, Mbak pernah nanya itu sama Matt, orang terkenal yang kamu pengen ketemu, dan dia langsung jawab Dalai Lama. Oh, Mbak. Terus Mbak kayak, oh iya ya juga ya. Terus Mbak kayak, oh oke. Kenapa kamu mau ketemu Dalai Lama? Terus dia bilang, aku pernah masuk kelas adiknya gitu di kayak pelajaran apa ya, dia bilang sosiologi atau apa gitu. Jadi adiknya si Dalai Lama lah yang mengajar di kelas itu, dan Matt tuh kayak, wow, kata dia gitu. Adiknya aja bisa se-wow itu, pasti gimana lagi gitu. Jadi dia kayak, kayaknya aku pengen ketemu dia. Terus Mbak kayak, oke, aku ikut deh, aku juga mau ketemu. Dia punya pendirian. Oke. Menurut Google, Dalai Lama masih hidup, usianya 85 tahun. Jadi Matt masih ada peluang ketemu Dalai Lama. Tapi kan susah banget, kalau nggak salah beberapa tahun lalu kan kita ke Singapura kan ketemu sama Nadia Hutagalung. Dan dia tuh kayaknya salah satu orang yang suka banget sama si Dalai Lama. Dan dia ketemu loh sama Dalai Lama. Kita sampai kayak, gitu. Iya. Gimana dia cerita, maksudnya kalau nggak salah pokoknya dia ngobrol, dia ketemu deh sama si Dalai Lama. Ya udah nggak apa-apa lah ketemu orang yang udah ketemu sama Dalai Lama itu. Bener. Paling nggak ada jembatannya sedikit gitu ya. Iya. Tapi kalau yang belum meninggal berarti kamu pengen ketemu Michelle Obama? Iya. Kalau belum meninggal iya. Kalau Mbak siapa ya? Ada nggak? Mbak nggak ada yang Mbak suka-suka banget gitu ya, Vin ya? Pemain film gitu, pemain film? Kan Mbak Nani suka nonton film. Iya, Mbak selalu bilang Mbak suka banget sama Nicholas Saputra, tapi Mbak nggak sampai aku pengen ketemu gitu, enggak, ya udah gitu, suka aja lihat dia gitu, tapi Mbak nggak pengen tahu maksudnya sampai Mbak nyari tahu tanggal lahir, dia ngapain aja gitu enggak, Vin. Mbak tuh beneran yang kayak cuman oke, suka, udah selesai. Nggak ada lanjutan gitu loh yang kayak harus nonton, misalnya kalau dia musisi harus nonton konsernya juga enggak. Mbak Doni bukan lumayan ya, jadi nggak keluar duit. Mbak Doni bukan penggemar Brad Pitt atau Tom Cruise yang abis marah-marah, enggak ya? Brad Pitt, dulu Mbak pengen banget ketemu sama Leonardo DiCaprio. Oke. Sempat beberapa tahun lah. Iya. Iya, sekarang udah nggak lagi. Oke, berarti ada ya? Ada lah. Udah lewat ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Berapa? Pilih Mbak ya, berarti nomor 4, Vin. 4 di mana ya? 4.
Nomornya ini loh random. Oh enggak sih. 4. Where do you want to see yourself in 10 years? Wow. Oh my God. Lucu juga ya pertanyaannya. Ayo teman-teman coba dipikir. Mau jadi apa 10 tahun lagi? Atau 10 tahun lagi kira-kira bentukannya gimana ya? Pasti kayak gini juga, Vin. Iya sih. Mungkin ada kerutan-kerutan. Ditambah apa ya, skincare yang tambah banyak. Tapi kalau bisa nggak mau lagi tinggal di... Mbak pengen tinggal di kota yang kecil gitu ya. Oke. Oh ini sekalian doa aja ya, siapa tahu terkabul. Tuh, kan disiarkan di internet ke banyak channel podcast. Siapa tahu universe mendengar kan dan mengabulkannya. Betul, universe, betul. Setuju. Silakan sampaikan Mbak Nuni. Iya. Mbak pengen tetap sehat-sehat aja, udah nggak sakit lagi kalau mens. Bahagia sama yang Mbak punya, terus kalau bisa tinggal di tempat yang Mbak pengen. Harus disebut berarti ya? Sebut dong. Dalam negeri dan luar negeri kali ya? Ada 2 tempat atau cuma ada 1? Atau deh, pokoknya kota kecil yang dingin, aman, terus apa ya, menyenangkan. Tapi kalau disebut Mbak juga sebenarnya bingung, makanya mungkin Tuhan juga bingung yang ngabulin. Kamu tuh sebenarnya maunya di mana gitu kali ya? Aku ada jawaban ke Tuhan. Tuhan, Mbak Nuni suka ngepost di Instagram foto-foto rumah yang sekelilingnya banyak tanaman hijau-hijau. Itulah tempat yang ingin Mbak Nuni datangin nanti. Kok kamu tahu sih, Vin? Kan aku ngamatin. Nah. Ya pokoknya gitulah. Kalaupun di Indonesia mungkin di mana ya? Danau Toba mungkin boleh lah. Kalau di luar kemana ya, Vin? Mbak pengen Australia sih sebenarnya. Oh, Australia daerah yang apa namanya? Yang hobbit-hobbit itu. New Zealand. Itu New Zealand. Oh iya lah ya. Udahlah nggak tahu sejarah, nggak tahu geografi, mau jadi apa coba? Jadi Mbak pengen di Australia soalnya kan binatangnya tuh aneh-aneh ya, tanamannya juga aneh-aneh. Jadi menurut Mbak lucu banget pasti kalau tinggal. Tapi kalau di Australia, misalnya di Australia, Mbak Nuni akan tetap cari tempat yang tadi itu, kota kecil gitu, nggak mau di kotanya, di kota metropolitan. Mbak nggak pengen sih tinggal di kota. Kamu pengen nggak sih tinggal di kota besar gitu? Dulu sih pengen ya. Sekarang kalau aku kebayang tempat yang kayak Mbak Nuni yang aku mau jadiin nanti tempat tinggal itu, kebayangku cuma si Ubud itu sih, Ubud ya. Model yang kayak gitu sih, nggak kepikiran kota besar yang metropolitan juga enggak. Oh iya, Mbak juga sih. Mbak sih dari dulu ya nggak pernah pengen tinggal di kota besar. Mungkin karena dari kecil udah tinggal di kota kali ya. Jadi ya dibilang ditinggal di kota juga nggak. Cuman kan nggak jauh dari kota. Jadi kayak berasa mungkin kota kecil lebih menyenangkan. Mungkin. Nggak tahu juga sih. Namanya orang ngandai-ngandai ya, Vin. Iya, betul. Tapi kan kita itu mengirimkan sinyal ke universe tadi, kata Mbak Nuni. Iya, betul. Kata teman Mbak Nuni kalau doa itu harus harus yakin. Ini Mbak Nuni doanya aja nggak yakin, Pin. Oh, berarti Mbak Nuni habis ini googling aja tempat kota yang tadi dimaksud, yang kota kecil dan dingin dan banyak binatang-binatang. Ubud juga menarik kan? Ubud juga menyenangkan loh. Iya, aku suka sih Ubud. Iya, Magelang juga bagus sih menurut Mbak kalau mau di Jawa. Nah, kalau Magelang aku belum pernah pergi, jadi aku nggak ada referensi. Kalau kota kecil di mana lagi ya? Itu sih Malang juga katanya enak, tapi aku nggak pernah betul-betul ke sana beberapa hari gitu, jadi nggak kebayang gimana model kotanya. Malang sih menurut Mbak udah lumayan rame ya, kecuali agak ke pinggir-pinggir dikit gitu ya. Terus sudah dingin juga sih, tapi nggak terlalu dingin. Iya. Oke. Ya gitu deh. Kamu berarti apa, Vin? Kalau aku 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. 10 tahun lagi, oke. Harusnya udah ada pasangan kan. 10 tahun lagi kan. Terus habis Amin. Habis itu aku apa? Belum ngomong, Mbak Nuni, belum ngomong. Terus aku pengen kau coba berhenti sampai pasangan ya? Nggak kepikiran sih tinggal di mana. Kalau tinggal di mananya nggak kepikiran.
Terus aku kan dulu kayak pengen jadi, ini agak idealis gitu, aku pengen kayak jadi wanita karir gitu, tapi yang kehidupan keluarganya juga seru. Nah, masih agak kepikiran sedikit soal itu, cuman spesifik karirnya apa aku nggak tahu gitu. Cuman rasanya pengen tetap bisa bekerja gitu sampai 10 tahun lagi, tapi di kerjaan yang memang disukai. Itu. Oke. Anak? Anak, oh iya anak juga, iya. Jadi punya keluarga sendiri, punya suami, punya anak, punya kerjaan, punya hidup bahagia. Amin. Oke, ini adalah jawaban terdetail tentang bayangan 10 tahun kemudian yang pernah aku pikirkan. Saking nggak pernah. Sebentar, kalau anaknya banyak, kasih Mbak Noni 1 ya. Oke, sip. Bisa. Oke. Wow. 10 tahun. Yap. Udah ya gitu ya. Kita udah kirim pesan ke universe. Silakan diterima oleh universe. Sekarang aku pilih nomor 13. 13, udah 13, sorry, ganti. Nomor 8. 8 itu, wow, seru Mbak, nomor 8. Apa-apa? Sebentar. Mbak nggak bisa lihat nih. Aku share. Nomor 8. Ini Mbak, what's the worst dish you have ever made? What the worst? Wow. Apa makanan paling? Apa ya? Kamu apa, Vin? Aku. Ini pertanyaan kamu jawab duluan ya. Oke, jadi aku karena tahun ini lagi rajin bikin resep, aku pernah bikin salah satu kue yang menurutku nggak enak banget karena gagal. Nama kue itu adalah aku sebut bahasa Indonesianya kue putih, Mbak. Mbak Nuni tahu nggak ya? Jadi dia kue yang kayak kenyal-kenyal gitu, warnanya putih. Kalau dia sih sebenarnya ini sih, dia tuh salah satu menu dimsum. Mochi. Nah, mochi. Kegagalanku adalah kue itu jadinya kayak mochi, padahal harusnya nggak boleh kayak mochi. Jadi itu salah. Gitu. Harusnya dia kayak kue. Mbak Doni tahu sarang semut kan? Kue sarang semut karamel itu. Tahu nggak? Tunggu ya, yang mana ya? Tunggu Mbak googling. Nah, kue sarang semut. Ya, jadi kalau Mbak Noni ketemu kue sarang semut itu, kue yang mau aku bikin ini harusnya harusnya teksturnya kayak sarang semut tapi warna putih. Nah, hasilku adalah kuenya kayak mochi. Jadi kempes gitu, terus kenyal-kenyal dan gak enak banget. Jadi udah itu apa? Worst dish yang aku bikin yang gak enak. Mbak Doni apa? Mbak Doni kan sering masak. Ini yang Mbak masak ya berarti ya? Apa sih tadi pertanyaannya yang dimasak? Pertanyaannya yang pernah kita bikin. You have ever made. Apa ya, Vin? Oh, kayaknya sih pas yang tahun ini mungkin yang Mbak inget. Mbak bikin Turkish kebab, ternyata kebabnya kering banget sampai kayaknya agak susah dimakan. Terus bikin kue coklatnya juga kering banget sampai kayak batu gitu loh, Vin. Gitu kalau misalnya gagal gitu, Mbak Doni buang atau makan dengan sepenuh hati sih karena bikinan sendiri? Buang ya? Kalau aku tuh yang kue mochi gagal itu, aku masih makan setengah tahu, karena aku merasa bersalah pada diriku sendiri. Dan tapi yang kebab itu kita nggak buang, dijadiin nasi goreng. Karena kan masih daging kan. Cuman dia agak kering. Jadi masih bisa dimakan sama nasi goreng. Cuman yang kue coklat itu kering banget, kering sekering gitu kayak batu gitu loh, Vin. Jadi nggak bisa digigit juga. Jadi itu gara-gara bisa tetap dimakan. Kalau dimakan pakai susu atau teh sih tetap enak sebenarnya. Menurut Mbak tetap enak karena kan coklat kan. Cuman kayaknya Mbak kebanyakan tepung deh, jadi dia kayak batu. Kalau udah kayak gitu Mbak Noni akan bikin lagi nggak? Enggak. Oh, jadi nggak penasaran gitu ya bikin sampai sukses ya? Enggak sih, Mbak tuh kayak oke, kan masih banyak resep lain yang bisa aku cobain, jadi aku nggak mau coba lagi yang ini gitu. Oke. Kalau aku yang gagal itu aku coba sampai 3. Kecuali yang nggak suka ya, Vin. Ya itu. Aku yang kue gagal itu aku coba 3. Oh, kamu akan coba sampai itu berhasil ya? Iya.
Akhirnya sampai ending pun nggak berhasil sih, dan aku udah Terus akhirnya berhasil nggak? Nggak. Oh gitu, Mbak sih nggak tahu ya, Mbak kayaknya bukan orang yang suka nyoba sampai berkali-kali ya. Aku udah menyerah sih sama kue putih itu, jadi udahlah, kapan-kapan aku beli aja nanti kalau aku pulang kampung. Soalnya di sini nggak ada gitu, terus aku suka kan, jadi kayak aku penasaran gitu. Ya udah, ternyata bukan jalanku untuk bisa bikin kue itu. Oke. Atau coba lagi sih. Ya, nanti deh kapan-kapan coba lagi. Oke, Mbak Noni nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Coba kita lihat. Oh, ini seru. What is your very first job? Oke, Vin, kamu percaya nggak? Jadi waktu pas Mbak kelas 4 atau kelas 5 SD, kan Mbak tinggalnya di kota besar ya, terus tahulah tahun-tahun masih 80-an gitu, tinggalnya di desa gitu yang bukan kota besar. Kegiatan anak sekolah juga nggak banyak. Terus Mbak kan dari sekolah negeri kan. Jadi tiap pulang sekolah, habis kerjain PR, ngaji, Mbak udah nggak tahu ngapain. Enggak, ngajinya tuh setelah maghrib. Sekolah ngaji. Jadi terus ibu Mbak Noni itu tau nggak ngapain? Nyuruh Mbak Noni jemur opak di rumah orang lain. Dapat duit. Jadi itu pekerjaan pertama Mbak Noni. Tunggu. Oh, jadi ibu Mbak Noni bikin opak, Mbak Noni tukang jemur? Enggak. Jadi kan di tetangga Mbak Noni itu sekitar mungkin berapa rumah ya dari rumah kita? Mungkin 15 rumah lah gitu dari rumah kita. Itu ada di desa itu, di desa kami dulu tinggal, tempat Mbak Noni dulu tinggal itu ada tukang opak, ada tukang tempe, ada tukang tahu gitu kan. Jadi kayak kerajinan UKM lah ya, usaha rumahan gitu. Nah, si tukang opak ini kebetulan tuh punya ponakan teman Mbak main. Terus ibu Mbak nanya, "Oh, si Noni boleh opak?" Kayaknya si Mbak manggilnya Pak Le atau Mamang ya, lupa pokoknya gitu ya. Ya udah nggak apa-apa Mbak, gitu suruh aja dia kesini kerja gitu kan. Ya udahlah, jadi setiap pulang sekolah makan habis semua beres, Mbak tuh pergi ke pabrik opaknya dia, Vin. Kamu tahu opak nggak sih? Tahu, yang pakai gula merah kan? Yang singkong, kerupik singkong yang nggak tahu. Iya benar. Nah itu kan habis dicetak harus dijemur kan. Jadi Mbak tuh jemurnya dia tuh pakai tampah yang lebar banget gitu dari bambu-bambu gitu diangkat, terus nanti dijemur di atas matahari. Dan itu Mbak kerjain kayak Mbak lupa berapa bulan ya. Pokoknya agak lama lah sampai akhirnya Mbak bisa beli meja belajar, Vin. Oh, itu digajinya gimana? Tiap kali datang digaji atau dikumpulin per minggu atau gimana? Tiap minggu. Seingat Mbak sih tiap minggu dulu digajinya. Ingat nggak Mbak Noni berapa? Jadi itu pekerjaan. Nggak ingat ya. Berapa ya, Vin? Limper kali ya? Limper tuh Rp5 gitu apa ya? Oh, tunggu. Liper nih bahasa apa? Bahasa gaul dulu, liper. Dulu aku nggak pernah dengar kata bahasa orang Sumatera, limper kali ya. Mbak juga nggak ingat. Pokoknya limper 5 ya, Rp5. Karena uang jajan Mbak Noni itu kalau nggak salah waktu umur segitu Rp15, Vin. Oh, ya ampun, lucu banget. Iya, Mbak nggak inget sih berapa jumlah gajinya ya. Maksudnya seminggu itu berapa digaji. Tapi pokoknya ya nggak banyak lah ya zaman dulu. Terus kan cuman anak kecil. Dan yang kerja juga ponakan-ponakannya si Pak Le itu. Jadi ada Mbak Noni, ada teman Mbak Noni itu. Udah gitu ada anaknya dia mungkin atau keponakannya dia. Mbak tuh sampai ngantuk-ngantuk loh, Vin. Ngejemurin. Kan mesti disusunin ya. Kan mesti disusun semua baru dijemur kayak gitu. Mbak nggak nyangka ya kecil Mbak udah dipekerjakan sama ibu Mbak Noni. Mbak Noni kayak cerita itu dong, keluarga Cemara yang anaknya penjual opak, tapi Mbak Noni penjemur opak. Mbak Noni cuma jemur. Oh iya ya, Mbak nggak nonton sih keluarga si Cemara itu. Arah atau apa gitu. Iya, itulah. Oke. Iya. Ya itu pekerjaan pertama berarti. Oke, itu Mbak Noni. Kalau kamu? Aku pekerjaan pertamanya itu penyiar radio itu. Jadi itu pas aku SMP,
Terus kebetulan aku sama abangku lagi beli makanan atau apa kan. Terus ketemulah teman SMA-nya dia yang punya stasiun radio di Pontianak waktu itu. Nah, stasiun radionya ini kayak yang satu grup punya beberapa cabang. Nah, salah satu radionya itu ceritanya mau bikin program yang siarannya bahasa Teochew. Kan aku di rumah bahasanya Teochew ya. Teochew itu bukan Mandarin, jadi kayak turunannya bahasa Mandarin. Terus dia mau bikin program siaran itu. Nah, kebetulan pas ketemu aku sama abangku itu dia langsung nanya, kamu mau nggak coba siaran di sini? Terus aku kayak, waktu itu kan aku pemalu banget ya Mbak Nuni ya. Pokoknya pemalu banget gitu. Terus aku dimintain siaran itu kan. Terus habis itu begitu pulang, terus nanya abangku sama nanya apa orang tuaku gimana. Terus kata mereka cobain aja, kan ngomongnya bahasa rumah kan, gitu bukan bahasa Indonesia gitu. Jadi harusnya gampang. Ya udah, akhirnya cobain. Terus habis itu adalah proses kayak rekaman dulu yang awal-awal latihan gitu. Dan Mbak Noni bayangin, aneh banget siaran pakai bahasa rumah. Bayangin kalau Mbak Noni siaran pakai bahasa Medan, yang Medan asli Medan gitu loh Mbak. Nah jadi aku dimintain siaran. Medan apa ya? Nah nggak tahu, pokoknya bahasa daerah gitu kan. Jadi ya udah, aku waktu itu siaran. Akhirnya pas latihan ngomongnya pakai bahasa Teochew itu, tapi itu aneh banget. Jadi begitu udah coba beberapa lama aku kayak, Mbak, kayaknya aneh deh ngomongnya pakai bahasa Teochew. Akhirnya ujung-ujungnya pakai bahasa Indonesia juga gitu. Terus program itu kayaknya nggak sempat jalan. Jadinya aku cuma siaran di program yang memutarkan lagu-lagu Korea dan Mandarin. Jadi sebenarnya pada zaman dahulu aku mendengarkan lagu-lagu K-pop dan waktu itu nggak ada K-pop ya, waktu itu Jepang, J-pop dan pop, Shining pop, apalah itu pokoknya lagu Mandarin sama lagu Jepang gitu. Jadi itu pekerjaan pertamaku. Terus aku ingat juga gaji pertama waktu itu kan berarti aku SMP ya. Waktu itu gaji pertamaku tuh kecil banget gitu, karena memang radionya bukan radio yang besar juga, dan kebetulan mungkin karena di Pontianak kan lebih murah juga gitu kan. Nah terus siaranku kan waktu itu aku masih bukan part time juga, memang cuma nebeng-nebeng aja gitu. Jadi gajinya tuh kayaknya nggak sampai 50.000 atau apa. Terus begitu dapat gaji pertama, aku traktir temanku makan bakso. Jadi itu gaji pertamaku. Itu Mbak Noni masih enak loh beli meja, aku nggak jadi apa-apa, cuma jadi bakso. Karena orang zaman dulu di tempat Mbak Noni itu, Mbak nggak inget ya ada yang jualan-jualan gitu nggak sih, kecuali di sekolah. Sekolah kan bukan kantin kan, Vin, warung sekolah. Lucu ya. Oh ada yang jualan bakso dulu pas kita masih kecil, dia pakai rombong gitu. Kamu tahu rombong yang didorong? Oh iya. Ya Mbak panggilnya Mas Kampret. Kayaknya dia jual bakso. Bukan bakso, ding. Dia jual misop. Misop itu yang pakai ayam, Vin. Jadi nggak pakai bakso. Iya ya, ada kerupuk yang warna merah-merah itu kan. Iya. Oke. Ya, itu pekerjaan pertama kita. Lanjut. Sekarang aku pilih setelah nomor 1 karena aku malas mikir, aku pilih nomor 2 aja. Aduh, sama. Masih seputar pekerjaan. What do you find most interesting? Hal menarik tentang pekerjaan kita. Sekarang berarti ya. Apa kalau Mbak Nuni? Ini kan pertanyaan kamu, Vin. Padahal tadi pertanyaanku aku yang jawab juga. Oke. Tunggu, ini apa tadi yang menarik tentang pekerjaan sekarang? Oh, kalau aku kan sekarang kerjaannya bedanya beda banget ya beda banget sama kuliahku, beda banget sama interestku. Jadi sekarang pekerjaanku adalah bidang spare part gitu, spare part truk. Jadi jauh banget dari aku. Menurutku itu menarik sih karena ya sesuatu yang baru aja gitu. Jadi sebenarnya nggak tahu-tahu banget sih. Cuman jadi tiap hari tuh kata-kata yang ditemukan adalah kata-kata baut, terus apalah aki. Menurutku itu sesuatu yang menyenangkan karena jadi nambah pengetahuan baru, atau filter, bukan filter Instagram tapi filter gitu. Terus ya itu sih dunia baru aja menurutku itu.
Kalau Mbak Doni apa? Kalau Mbak Doni kan sekarang kerjanya part-time ya, bantuin satu hotel ngurusin sosial medianya mereka sama websitenya mereka. Sebenarnya mungkin kalau Mbak nggak kerja kayak gitu, Mbak nggak bakalan kayak mungkin main sosial media itu cuman ya udah main aja. Tapi karena masih kerja, jadi Mbak harus tahu kan, minimal tahu ada apa nih yang kejadian di kehidupan zaman sekarang gitu kan, apa yang lagi tren. Gimana ngedit video, gimana ngedit foto. Jadinya Mbak setiap hari, nggak setiap hari juga sih, mau nggak mau tetap belajar sih, Vin. Kayak update kan, oh ini harusnya kayak gini ya, ini kayak gitu. Makanya kayak TikTok itu, TikTok. Mbak tuh sebenarnya mikir kadang-kadang, aku nih kayak ketuaan banget ya kecebur di TikTok ini. Tuh ada orang tua kan di TikTok gitu. Cuman Mbak tuh menikmatin ngelihat gimana anak-anak muda zaman sekarang itu ngedit foto, ngedit video, itu semua cuma pakai handphone aja, nggak kayak dulu harus punya laptop, punya komputer besar untuk bisa bikin sesuatu yang keren banget kan. Sekarang mereka tuh cuma kayak pakai handphone aja, udah bisa bikin video keren, bikin foto keren, terus buat motret dan buat bikin video pun cuma pakai handphone. Jadi menurut Mbak tuh luar biasa sih. Gara-gara itu jadi mau nggak mau kan Mbak harus belajar juga ya, karena kan Mbak ngisi konten dari si hotel itu yang Mbak urus itu. Itu sih yang seru. Iya. Ngomong-ngomong, TikTok Mbak Doni masih aktif? Mbak Doni masih aktif nge-post? Mbak udah nggak posting sih, cuma Mbak masih suka liatin apa yang mereka posting, apa yang lagi tren di sini. Karena kan yang di situ tuh rata-rata anak muda, Vin. Jauh banget sama Mbak Noni kan umurnya, pastilah gitu, boy. Pasti mereka tuh sebenarnya adalah yang posting tuh bisa jadi anak Mbak sebenarnya mungkin ya. Jadi mau kadang-kadang memikir, oh ini sekarang yang lagi tren di anak muda, oh ini yang sebenarnya sekarang lagi begini begitu. Kadang-kadang meresahkan juga ya. Iya. Tapi kalau yang menurutku seru juga, jadi aku merasa dapat banyak fun fact gitu sih, fun fact seputar si otomotif ini, khususnya yang bidang pekerjaan ini kan. Maksudnya kalau dipikirin, mungkin misalnya kita ngelihat mobil, ternyata mobil itu tersusun dari ribuan spare part gitu loh, yang kayak bautnya tuh ukurannya beda-beda, dari yang kecil banget sampai yang gede banget. Sementara yang kerjaanku ini kan kita truk yang super besar gitu. Jadi itu aja bisa dibayangin betapa banyaknya spare part-nya gitu loh. Jadi kadang kalau kayak, wow, mobil-mobil, apalagi misalnya kita ngomongin pesawat gitu kan, pesawat ini tersusun dari banyak banget kayak barang-barang kecil gitu. Dan itu kalau satu nggak ada tuh bener-bener, misalnya kalau truk itu kalau ada satu aja yang kurang atau satu part ini entah lepas lah, apalah, nggak berfungsi dengan baik, itu kayak satu mobil nggak bisa jalan gitu. Jadi apa ya? Jadi kayak sekompleks itu barang yang kita lihat tuh cuma satu kendaraan gitu. Itu tersusun dari barang-barang kecil. Jadi ya itu sih, ternyata kayak detail-detail itu penting gitu. Lebih ke itu. Nggak mudah ya? Iya betul, nggak mudah. Tapi serunya Mbak, berarti kita kayak jadi sama-sama ada belajar hal baru ya di pekerjaan kita sekarang. Iya. Lanjut. Oke, nomor 7, Vin. Bentar, 7. 7. Wow, nah. 5 barang yang selalu kita bawa di tas. Backpack, nggak harus backpack lah ya, tas apapun. 5 things you always carry. Mbak kan nggak pakai backpack ya? Berarti tas-tasan apalah gitu ya kalau keluar rumah. Iya. Tapi aku Mbak kayaknya bawa. Sebelum menjawab kita pakai backpack ya? Aku nggak pakai backpack juga, tas biasa. Tapi sebelum menjawab kita harus mengeluarkan hand sanitizer, terus apa lagi, semprot-semprotan itu kita keluarkan ya, karena sekarang. Oh iya. Okay. Jadi 5 kecuali yang itu. Apa Mbak Noni? Oke, Mbak Noni, kecuali yang hand sanitizer itu dari dulu Mbak selalu bawa sih, Vin. Sebelum COVID juga Mbak bawa, cuman nggak bawa masker. Kalau yang pasti-pasti aja ya dompet, terus handphone, kunci rumah kalau keluar,
Bedak ya, Mbak ingat. cowok nggak? Oh, lipstick, bedak nggak? Lipstick sama minyak angin. Iya. Aku juga mau nyebut itu. 5 ya, itu tadi udah ya. Ya. Kalau aku tisu basah, tisu kering, minyak telon kalau aku. Terus ya handphone, dompet. Enggak dompet sih, aku pakai money clip. Aku udah lama banget nggak pakai dompet. Jadi cuma satu secret gini aja. Mak, tisu aja kamu 2, basah dan kering banget, nggak pernah bawa tisu. Iya aku soalnya kan aku suka alergi, hidungku suka ini kan. Jadi aku iya. tisu, iya. Dan sebenarnya manfaat minyak angin kalau untuk aku tuh, kalau jaga-jaga, misalnya aku harus ke kamar kecil, terus itu biasa aku menjadikan itu sebagai parfum supaya kamar kecilnya jauh lebih harum daripada wangi sesungguhnya. Terus banyak informasi ya. Oke. Lanjut, Vin. Lanjut. Oke, ini kita 2 pertanyaan terakhir ya. Aku pilih nomor tadi berapa? 11. Sebentar. Oke. Wow. If you could have any superpower, what it would be? Siapa jawab? Tunggu. Mbak Nuni jawab. Enggak dong, kamu yang punya terus yang jawab. Loh, kan kalau punya pertanyaan yang duluan jawab kan. Aku jadi lupa. Oke. Iya. Teman-teman Mbak Nuni protes. Oke. Kalau aku superpowernya, ini superpower bukan ya? Aku pengen punya superpower kayak itu loh. Kayak Mbak Nuni nonton Jin dan Jun ya? Jadul banget. Mbak Nuni tahu? Nonton. Tahu kan? Tahu. Tunggu, Jin dan Jun tuh pakai permadani. Enggak, aku pengen yang bisa ting terus hilang. Oh, itu Jin Jin dan Jun yang mana? Jin dan Jun itu yang Syarul Gunawan. Yang ada Jin yang gede itu, yang mereka suka naik permadani. Ketahuan kita tahun berapa. Oh iya, ya pokoknya dua-duanya kayaknya Mbak nonton deh. Oh iya. Ya aku pengen punya superpower, bisa pindah tempat dengan ting gitu. Dengan iya. Mbak Noni apa? Mbak sama juga, maksudnya kayak langsung udah pindah tempat. Karena Mas benci banget kan naik pesawat, jadi kalau bisa itu. Benar. Tapi kalau boleh punya 2 nggak? Sebenarnya sih cuma punya 1, tapi ya nggak apa-apa lah, suka-suka kita. Satu lagi apa? Invisible. Oh, oke. Kalau invisible, Mbak Nuni pengen apa ini? Pengen apa gitu? Nggak tahu. Tapi menurut Mbak kalau nggak kelihatan seru aja kan? Lucu banget. Mbak Nuni tadi yang pindah tempat itu kebayangnya gimana? Apa kayak The Flash gitu ya? Atau langsung loncat gitu? Iya, Mbak bayanginnya kayak gitu, kayak tapi kayaknya tuh kan cara kita boleh ngarang-ngarang kayaknya Mbak cuma pengen bilang, oh ya aku mau di Paris, langsung udah di Paris tanpa perlu bikin visa. Oh my god. Iya. Kalau aku masih agak usaha ya, tangannya mesti dikaku, terus mesti dianggukin kepala. Mbak Nuni tinggal tutup mata. Oh, oke. Seru sih. Iya. Kalau Flash kan kayaknya capek juga ya, walaupun capek gitu, tapi kan iya. Bisa mabok lagi kan, soalnya dia kan cepet. Tentu juga ya, dia saking cepetnya kan pasti nabrak-nabrak deh itu. Nggak mungkin deh yang nggak nabrak. Bener. Ih, jangan deh. Secepat-cepatnya juga tetap lama, nggak bisa langsung. Mending kayak yang Mbak. Makanya Superman tuh terbang kali ya. Iya. Kan dia nggak lari, terbang. Iya. Super powerku yang kedua, kalau aku mau bisa terbang. Soalnya kayaknya enak gitu. Misalnya habis hujan kan, terus kan kita suka kepanasan, terus aku tinggal buka pintu, aku mau terbang, gitu, terus aku terbang. Kayaknya paling enak punya Mbak deh, Mbak bilang Paris, oke sekarang di Paris. Bener, itu enak. Dan nggak perlu bikin visa, Vin, dan nggak perlu bikin visa, oh my god, Kak. Bener. Terus kalau misal terus apalah pandemi, nggak usah takut ya. Dan Mbak Noni invisible, Mbak bisa masuk toko tanpa orang lain lihat. Oh. Bener. Wow, super powernya Mbak Noni luar biasa. Aduh, ini pertanyaan udah seru nih. Kayaknya kita nggak usah lanjutin lagi.
Itu seru sih kayaknya ya. Kayaknya Mbak mau deh punya kekuatan itu. Iya. Tapi Mbak Noni suka nonton film fiction nggak sih yang kayak gitu-gitu? Suka dong, Mbak. Hampir semua film hero-heroan gitu nonton, Vin. Oh gitu. Oh. Mbak sama Matt suka banget nonton film superhero. Berarti Mbak Noni akan nonton si ini dong, Wonder Woman yang terbaru ini. Iya. Udah nonton? Pasti. Pokoknya kita belum tapi nyari. Habis karena udah ada Netflix ya. Aduh susah ya. Jadinya kita nontonnya Netflix, Hulu, Netflix. Oke. Oke, Mbak Noni, kita ambil satu pertanyaan terakhir. Mbak Noni apa? Nomor 9 aja deh, Vin. 9 belum kan? Lupa aku, 9. Oke, kita lihat. Kayaknya 9 belum deh. 9. Oh iya, kayaknya belum. Deng deng. Oh. Tell us the bravest thing you've done in your life. Kawin. Oke. Coba dijelaskan. Gimana? Kawin ya, denger ya baik-baik dengan tegas. Menurut nggak pakai sepersekian detik udah langsung dijawab. Kenapa Mbak jawabannya itu? Bayangin loh, hidup dengan satu orang yang kita nggak pernah kenal dari kecil. Kayak kenalnya tuh kan setelah dewasa ya. Terus Mbak kayak nikah sama orang yang sangat asing kan. Dia orang asing, bukan orang Indonesia. Ibu bapaknya nggak tahu siapa waktu itu. Cuman kenal lewat email dan Skype. Terus dan secara nggak langsung kan Mbak menyerahkan hidup Mbak Noni sama dia kan. Ya kalau feminis dan mungkin bukan menyerahkan gitu maksudnya. Tapi kayak ya, secara nggak langsung gitu kan, Vin? Betul. Bukan menyerahkan, tapi mempercayakan sebagian diri Mbak sama dia gitu loh. Jadi itu yang paling berat. Tunggu, aku masih penasaran. Berarti kalau Mbak Noni bilang itu adalah hal paling berani yang Mbak Noni lakukan, berarti sempat ada perasaan takut juga dong ya, kayak ya nggak sih? Kayak takutnya juga gede gitu nggak sih? Iya takut salah pilih orang kan. Sampai hari H mau nikah pun di pagi harinya Mbak masih mikir ini salah nggak ya gitu. Aku bikin kesalahan nggak nih gitu, memutuskan ini berhenti kerja, pindah ke Medan lagi, padahal aku punya kehidupan juga di Surabaya. Itu kan menurut Mbak Noni cukup ini ya, cukup besar lah. Dari yang Mbak punya kehidupan yang udah settle di Surabaya, harus pindah lagi ke Medan, mulai lagi dari awal, walaupun orang pada bilang ya kan balik lagi ke Medan gitu, ke kota tempat kamu dulu lahir dan besar, ada keluarga. Tapi kan beda, nggak kayak gitu loh. Ya kan dalam 7 tahun terakhir Mbak udah membangun hidup yang Mbak punya sendiri di Surabaya, terus harus Mbak ganti lagi balik ke sini gitu. Jadi ya menurut Mbak ya cukup nekat sih. Berarti dengan kata lain menurut Mbak Noni, keputusan dari single menjadi married itu adalah keputusan yang butuh keberanian besar ya? Ya dong, Vin. Kamu kan akan hidup bersama orang lain ya. Dan itu akan ngikutin hal-hal lainnya. Contohnya misalnya setelah nikah, terus memutuskan untuk punya anak. Itu komitmen seumur hidup loh untuk semuanya ya kan. Untuk punya suami, terus punya anak. Anak kalau misalnya kita nggak suka, nggak mungkin kita masukin lagi ke perut kita juga kan. Iya. Meskipun kalau misalnya, walaupun nggak punya. Meskipun biasa kalau mama-mama kalau lagi marah terus emosi ngomongin gitu ya, coba kamu bisa kumasukkan lagi ke dalam perutku. Kumasukkan. Tapi ibu Mbak Noni nggak pernah loh ngomong gitu. Dia tuh cuma kalau marah mukul. Aku juga nggak pernah sih zaman dulu. Cuma aku sering dengar orang bercanda tuh kayak gitu. Kamu pernah nggak sih dipukul sama mama kamu dulu? Aku dipukul dulu sama papaku juga. Iya, Mbak juga. Terus Matt juga, Mbak tanya kamu pernah nggak dipukul gitu? Dipukul pakai tali pinggang lagi. Baru mau bilang pakai tali pinggang. Iya, kalau ayah Mbak Noni dulu mukulnya pakai itu, Vin. Dia punya rotan gitu kan, sepanjang atau apa gitu. Jadi kalau misalnya kita males belajar, tangan diginiin.
Itu loh sakit Kalau banget. aku dulu itu kejadian di sekolah sama guru ya kan. Kalau kukunya panjang di plek. Oh ya, gini tuh biasanya. Oh gitu ya? Ya kan? Enggak, aku gini. Baru dipukul. Diajarin di meja. Atau dia mah di sekolah nggak pernah dapat hukuman, Vin. Dari TK sampai Mbak selesai sekolah nggak pernah dapat hukuman. Oh, Mbak Nuni berarti anak baik-baik dan rajin sekolah. Iya, benar. Aku juga tahu, cuma masalah kuku doang. Tapi di rumah sih sering dimarahin. Oke. Kalau aku tadi kalau aku menurutku ini sih jalan-jalan sendirian ke Amerika tahun lalu sih. Menurutku itu salah satu hal paling berani. Setelah pulang dan dipikirin sekarang, menurutku itu kayak perjalanannya lumayan ekstrim ya. Pertama karena nggak pernah ke sana sendiri, terus pergi sendiri, terus bener-bener tempat yang nggak ada kenalannya sama sekali gitu. Jadi, lebih ke karena itu adalah sesuatu yang baru juga dan itulah keputusan yang menurutku lumayan besar gitu. Itu sih kalau aku. Tapi kan nggak pernah kamu sesali kan? Nggak pernah aku sesali. Iya. Vin, teringat Mbak Noni, berarti sebelum New York, kan sebelumnya kamu juga udah pernah ke Amerika kan? Iya, waktu itu kan ikut ini travel agent. Oke. Abangku, jadi kita rame lah berlima berenam gitu. Terus sebelum itu juga kan kamu udah traveling sendirian juga kan, walaupun bukan ke Amerika lah. Nggak pernah yang sejauh itu sih. Biasa yang ada pergi ke sana sendiri, tapi di sana ada ketemu teman, jadi temennya terbang dari tempat lain, kita janjian ketemuan di sana. Gitu. Kalau ini kan 36 jam terbang, terus bener-bener pure dari awal sampai akhir, sampai balik lagi tuh sendiri gitu. Jadi ya itu nggak ada penyesalan juga sih. Gitu. Harus ya, maksudnya sebelum kayaknya itu juga sih yang Mbak nggak pernah traveling sendirian sebelum nikah. Iya. Selalu ada orang. Jadi maksudnya Mbak pergi sendiri, tapi di kota yang Mbak tuju udah ada teman atau ada kenalan yang udah bakalan nemenin. Jadi Mbak nggak pernah tuh yang kayak pergi sendirian celingak-celinguk gitu, nggak pernah. Sebenarnya seru juga ya. Iya. Ya udah, berarti Mbak Doni melakukan itu sekarang bersama Matt aja. Habis ini. Kan kita mau pergi nanti habis COVID, Vin. Kapanpun habis COVID-nya. Kita udah banyak rencana jalan-jalan. Seperti biasa kita banyak rencana jalan-jalan kalau sama Mbak Doni. Oke, wow. Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini lucu juga ya. Habis ya? Belum habis, ada 20 loh. Kita bisa 3 jam nanti podcastnya. Kita tadi berapa ya? Nggak hitung deh. 10 ada kali ya? Kayaknya. Iya. Vin, itu berarti nanti kalau misalnya kita traveling berdua, kamu bawa itu, Vin. Jadi kalau misalnya ketemu siapa gitu, ntar kamu bisa main itu. Iya. Kami mau ngajak kamu ngobrol, tapi kami bingung. Bentar. Maksa banget ngajak ngobrol ya. Oke deh. Itu ya, tadi teman-teman pertanyaan-pertanyaan bisa diingat-ingat kalau nanti pengen diobrolin bareng teman kalian atau orang baru ya, bolehlah dipakai. Oke, silakan Mbak Nuni. Oke, itu dia yang tadinya nggak kepikiran bakal seru kayak gini. Ternyata seru juga ya, Vin. Minggu depan bisa kita ulang lagi tuh. Kalau ketahuan. Ini 2 hostnya nggak pernah ada topik. Enggak dong, pilih salah satu terus dibahas gitu. Oh iya. Oh bener. Ya. Dan jadi terima kasih udah dengerin kita, walaupun hari ini ngobrolnya ya udah ya cuman ringan-ringan aja, tapi semoga bisa menghibur buat kamu, apalagi udah mau deket tahun baru ya, udah mau kok tahun baru sih, mau libur Natal ya, lebih dekatnya minggu depan ya, minggu depan persis. Sekarang kita hari Jumat 18. Minggu depan persis udah libur Natal. Mbak Doni udah siap buka kado Natal. Termasuk salah satu dari kamu ya. Yeay. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan bye. Bye, Vin.